Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi jenis-jenis fungsi. Salah satunya ini tentang fungsi injektif. Pada pembahasan ini, kita akan mengenal apa itu fungsi injektif, mempelajari sifat-sifatnya, melihat contoh fungsi injektif, serta membahas contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, fungsi injektif itu sendiri adalah fungsi yang memetakan setiap elemen berbeda pada domain ke elemen yang berbeda pada kodomain. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen domain yang memiliki hasil pemetaan yang sama. Maka fungsi injektif sering disebut sebagai fungsi satu ke satu atau one-to-one function. Untuk menentukan apakah suatu fungsi bersifat injektif, kita dapat memeriksa apakah setiap nilai input yang berbeda menghasilkan nilai output yang berbeda. Nah, jika hal tersebut ini terpenuhi, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengertian, sifat-sifat, dan contoh serta cara menentukan fungsi injektif melalui beberapa contoh soal berikut. Apa itu fungsi injektif? Dalam fungsi injektif, setiap elemen dari suatu himpunan dipasangkan dengan elemen yang berbeda pada himpunan lain. Karena setiap elemen memiliki pasangan yang berbeda. Fungsi injektif juga dikenal sebagai fungsi satu-satu atau one-to-one function. Secara matematis, suatu fungsi f dari x ke y disebut injektif jika setiap elemen yang berbeda di himpunan x memiliki bayangan yang berbeda di himpunan y, yang artinya jika x1 dan x2 merupakan anggota himpunan x adalah dua elemen yang berbeda di x, maka hasil pemetaannya yaitu f dari x1 sama dengan y1 dan f dari x2 sama dengan y2 juga harus berbeda. Nah, berikut ini adalah beberapa sifat penting dari fungsi injektif. Yang pertama, setiap elemen yang berbeda pada domain memiliki bayangan yang berbeda pada kodomain. Kedua, tidak ada dua elemen domain yang dipetakan ke satu elemen kodomain yang sama. Ketiga, jika hasil pemetaan dua elemen sama, maka kedua elemen tersebut pasti sama. Karena itu teman-teman, fungsi injektif sering disebut sebagai fungsi satu-satu atau one-to-one function. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh fungsi injektif. Fungsi injektif dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pasangan elemen. Salah satu contohnya adalah fungsi fx sama dengan x ditambah 5. Fungsi ini termasuk fungsi injektif karena setiap nilai x akan menghasilkan nilai fx yang berbeda. Misalkan jika domainnya adalah kita taruh 5 bilangan asli pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasil pemetaannya adalah f1 sama dengan 6, f2 sama dengan 7, f3 sama dengan 8, f4 sama dengan 9, F5 sama dengan 10, sehingga dapat kita tulis sebagai pasangan berurutan seperti ini. F sama dengan 1 dan 6, 2 dan 7, 3 dan 8, 4 dan 9, dan 5 dengan 10. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda. Tidak ada satu nilai X yang menghasilkan nilai output yang sama. Karena setiap input dipetakan ke output yang berbeda, maka fungsi fx sama dengan x ditambah 5 merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satunya. Berikut diagram pada gambar membantu kita memahami konsep fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang memetakan setiap elemen pada domain ke elemen yang berbeda pada kodomain.
Artinya, tidak ada dua elemen domain yang memiliki hasil pemetaan yang sama. Nah, kita perhatikan pada gambar diagram. Diagram pertama, angka 1 dipasangkan dengan A, angka 2 dipasangkan dengan B, angka 3 dipasangkan dengan C, dan angka 4 dipasangkan dengan D. Setiap elemen memiliki pasangan yang berbeda sehingga tidak ada elemen pada kodomain yang menerima lebih dari satu panah. Oleh karena itu, diagram pertama merupakan fungsi injektif. Nah, selanjutnya pada diagram kedua, huruf A dipasangkan dengan angka 1, huruf B dipasangkan dengan angka 2, huruf C dipasangkan dengan angka 4. Meskipun angka 3 tidak memiliki pasangan, fungsi tersebut tetap merupakan fungsi injektif karena setiap elemen domain memiliki bayangan yang berbeda dan tidak ada dua elemen yang dipetakan ke angka yang sama. Nah, dari kedua diagram tersebut dapat kita lihat di sini teman-teman bahwa ciri utama fungsi injektif adalah setiap elemen domain dipetakan ke elemen kodomain yang berbeda. Dengan kata lain, satu elemen kodomain tidak boleh menjadi pasangan dari dua atau lebih elemen domain yang berbeda. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dua fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x ditambah 3 adalah fungsi satu-satu. Nah, carilah g komposisi f dari x dan tunjukkan juga apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari fungsi komposisinya. Karena yang diminta adalah g komposisi f dari x, maka kita substitusikan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Dengan kata lain, nilai x pada fungsi g diganti dengan fx. Jadi, g dalam kurung fx sama dengan g dikali x ditambah 1. Karena rumus gx sama dengan 2x ditambah 3, maka gx ditambah 1 sama dengan 2 dikali x ditambah 1 ditambah 3. Nah, berikut kita sederhanakan jadi 2x ditambah 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 2x ditambah 5. Jadi diperoleh fungsi komposisi yaitu 2x ditambah 5. Untuk membuktikan bahwa fungsi ini injektif, kita ambil 5 bilangan asli pertama sebagai domain yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika x 1, maka g komposisi f dari x sama dengan 2 dikali 1 ditambah 5. Jadi sama dengan 7. Nah, berikut sampai ke g komposisi f dari x yang x-nya diganti dengan 5 dengan hasil 15. Nah, di situ kita peroleh pasangan berurutan yang didapat 1 berpasangan dengan 7, 2 berpasangan dengan 9, 3 berpasangan dengan 11, 4 berpasangan dengan 13, dan 5 berpasangan dengan 15. Nah, di sini kita perhatikan bahwa setiap nilai x menghasilkan nilai output yang berbeda. Tidak ada dua nilai x yang memiliki hasil yang sama. Oleh karena itu, fungsi g komposisi f dari x sama dengan 2x ditambah 5 merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Soal yang berikut, diketahui r sama dengan x sedemikian sehingga 1 kurang dari atau sama dengan x dan x kurang dari atau sama dengan 6 dengan x merupakan anggota bilangan asli dan t sama dengan bilangan genap kurang dari 14 sehingga t sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12.
Nah, jika X anggota dari himpunan anggota R dan Y merupakan anggota dari himpunan T dengan Y sama dengan Fx, maka range dari Fx sama dengan 2 dikali X adalah, nah di sini teman-teman, untuk mencari range, kita substitusikan setiap anggota domain ke dalam fungsi Fx sama dengan 2X. Nah, untuk X sama dengan 1 diperoleh F1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 diperoleh F2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3 diperoleh F3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk X sama dengan 4 diperoleh F4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Untuk X sama dengan 5 diperoleh F5 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk X sama dengan 6 diperoleh F6 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, dari hasil tersebut kita peroleh pasangan berurutan, yaitu 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, 5 dipasangkan dengan 10, dan 6 dipasangkan dengan 12. Sehingga range dari fungsi Fx sama dengan 2 dikali X adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, selain itu, fungsi ini juga merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena setiap anggota domain memiliki hasil yang berbeda. Misalnya, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 4, 3 menghasilkan 6, dan seterusnya. Tidak ada dua anggota domain yang memiliki hasil pemetaan yang sama. Baik teman-teman, demikian pembahasan mengenai fungsi injektif, mulai dari pengertian, syarat-syarat, sifat-sifat, contoh fungsi injektif, hingga contoh soal dan pembahasannya. Dari materi yang kita pelajari tadi, kita dapat memahami bahwa fungsi injektif adalah fungsi yang memetakan setiap elemen domain ke elemen kodomain yang berbeda, sehingga tidak ada dua elemen domain yang memiliki bayangan yang sama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang fungsi injektif dan membantu dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Terima kasih dan semoga bermanfaat.